Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusin Abdullah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang bencana kekeringan. Bencana kekeringan. Langsung ke pengertiannya. Kekeringan adalah salah satu bencana yang terjadi secara alamiah ataupun karena manusia. Kekeringan yang terjadi secara alamiah dibedakan menjadi 4, yaitu kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, kekeringan agronomis, dan kekeringan sosial ekonomi. Selanjutnya ada menurut Parwata tahun 2014, kekeringan merupakan hubungan antara ketersediaan air yang berada di bawah minimal kebutuhan air untuk hidup di lingkungan serta ekonomi. Selanjutnya ada macam-macam kekeringan tadi yang saya jelaskan. Ada kekeringan secara alamiah, kekeringan meteorologis di mana merupakan kekeringan yang disebabkan karena tingkat curah hujan pada suatu daerah di bawah normal. Kemudian kekeringan hidrologis terjadi ketika pasokan air tanah dan air permukaan berkurang. Kemudian ada kekeringan agronomis berkaitan dengan berkurangnya kandungan air di dalam tanah sehingga pertumbuhan tanaman dapat terganggu. Kemudian yang keempat ada kekeringan sosial ekonomi, merupakan muara dari semua kekeringan yang telah terjadi sebelumnya karena adanya bencana ini, yang menyebabkan adanya krisis sosial dan ekonomi. Lanjut, ada penyebab kekeringan. Ya, di sini ada beberapa poin penting yang saya ambil. Ada musim kemarau yang terlalu lama, penyebab kekeringan. Kemudian tidak ada daerah resapan. Kemudian penggunaan air yang berlebihan. Sumber mata air menghilang, ya karena adanya pembangunan infrastruktur, ya apalagi zaman sekarang, zaman globalisasi udah semakin canggih. Kemudian sumber mata air jauh. Yang terakhir tidak ada penampungan air. Nah, selanjutnya ada akibat bencana kekeringan. Di mana akibat bencana kekeringan ini ada juga beberapa poin yang saya ambil. Yang pertama ada kekurangan sumber air minum, kemudian tanaman dan hewan mati, bencana kelaparan, lingkungan kotor, wabah penyakit, serangan serangga. Kemudian proses terjadinya kekeringan. Nah, bencana kekeringan ini disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai contoh cuaca yang menyebabkan berkurangnya pasokan air dan faktor lingkungan yang dapat memperparah kondisi kekeringan. Oleh karena itu, mengingat siklus air yang terus berulang, penyimpanan air saat musim hujan tiba sangat diperlukan untuk mengurangi risiko kekeringan. Pasalnya, eksploitasi air yang berlebihan dan tidak efisien akan memperparah defisit ketersediaan air permukaan dan air tanah. Lanjut, biasanya Indonesia mengalami musim kemarau pada bulan April sampai bulan Oktober. Namun waktu itu tidak pasti dan bisa bergeser. Salah satu faktor yang bisa mengubah waktu musim kemarau adalah El Nino. Awalnya terminologi ini digunakan oleh nelayan di pantai Ekuador untuk menunjukkan adanya arus panas yang muncul saat Natal hingga beberapa bulan berikutnya. Itu. Lanjut. Ini ada Sirkus Walker, ya. Sirkus Walker. Mana dari gaya gradien tekanan yang berasal dari salah satu area tekanan udara tinggi di wilayah timur Samudra Pasifik dan satu area tekanan udara rendah di wilayah archipelago. Ini ada sirkus El Nino di mana terjadi pemanasan permukaan air laut, ya, air Samudra Pasifik yang warmer than normal, artinya pemanasannya lebih dari normal seperti itu. Kemudian ada trade winds, ya, di mana ada angin kencang, ya. Kemudian terjadi pembentukan awan. Kemudian awannya terhambat oleh adanya angin pas saat ini yang terjadi di wilayah khatulistiwa. Sehingganya awan-awan tadi yang terbentuk tadi itu dia berbalik arah, tidak menuju ke Indonesia. Sehingganya awan-awan tadi yang membawa butiran-butiran hujan tidak sampai ke Indonesia, melainkan dia berbalik arah lagi ke wilayah sini, Amerika, seperti itu. Sehingga Indonesia mengalami musim kemarau. Itulah siklus El Nino.
Ya. Ini dia proses terjadinya El Nino. Ya, yang pertama tadi naiknya suhu permukaan air laut ya. Kemudian terjadi pembentukan awan. Kemudian pertumbuhan awan terhambat disebabkan oleh adanya angin pasat tadi yang saya jelaskan. Kemudian mitigasi bencana kekeringan. Yang pertama sudah pasti reboisasi dan penghijauan ya. Ini sudah yang familiar, yang umum kita ketahui. Kemudian ada pembuatan waduk atau bendungan. Hal ini bertujuan untuk penyediaan pasokan kalau misalkan terjadinya kekeringan, terus ini masih ada simpanan gitu, simpanan air di waduk bendungan seperti itu. Kemudian menghemat air. Ini perlu juga bagi kita manusia yang sering boros air ya, untuk lebih menghemat air lagi dalam penggunaan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya terkait tentang bencana kekeringan. Materinya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.